Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan dan pertemuan di hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke materi, kemarin kan kalian sudah mengumpulkan rangkuman ya, hasil rangkuman di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini Ibu bagikan lagi hasil rangkumannya. Silakan Meli bagi-bagi. Oke, jadi sebelum itu selagi Amel membagikan, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu, siapa yang hadir hari ini? Ayu Saputri Hadiro. Dimas Hadir. Muhammad Zainuddin Hadir, Bu. Muhammad Al-Haidar Hadir, Bu. Nur Amelia Riswanto. Hadiro. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah semuanya hadir. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Hadir. Oke, jadi ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Masih berkaitan dengan akhlak tercela. Ada yang tahu? Ya, Dimas? Mabuk-mabukan dan Judi. judi, Bu. Nah, jadi kenapa kita diharamkan untuk bermabuk-mabukan dan berjudi? Ada yang Karena tahu? Ya, Amel, silakan. Dapat hilangnya akal, Bu. Ya, itu untuk mabuk-mabukan. Coba Dimas tadi. ya karena umumnya itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya, Bu. Kalau mabukan tadi seperti hilangnya akal sementara, kemudian bisa berdampak buruk bagi tubuh. Kemudian kalau judi itu bisa merusak ekonomi seseorang, Bu. Kalau kecanduan. Jadi itu ya tadi sekilas mereview materi kemarin tentang mabuk-mabukan dan judi yang sangat diharamkan dan itu termasuk dosa besar ataupun akhlak tercela. Makanya kita harus menghindari perilaku tersebut. Nah, lanjut setelah kemarin membahas tentang judi dan mabuk-mabukan, sekarang kita membahas tentang zina. Oh ya, sebelumnya Ibu mau tahu di sini ada yang tahu tentang pengertian akhlak tercela itu sendiri? Tadi kan contoh-contohnya nih. Nah, pengertian dari akhlak tercela itu ayo. Akhlak tercela adalah perilaku atau sikap yang tidak baik atau buruk yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran. Bagus. Jadi akhlak tercela itu adalah akhlak yang buruk yang tidak boleh kita ikuti. Nah, di dalam akhlak tercela kan kemarin sudah membahas tentang judi dan mabuk-mabukan. Sekarang kita membahas zina, mencuri atau korupsi. Selanjutnya ada mengkonsumsi narkoba. Nah, di dalam zina ini adalah kita membahas tentang pengertian zina dulu. Pengertian zina itu adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikuti hukum syara. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Ada yang masih ingat Al-Isra ayat 32? Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi zina tadi adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Selanjutnya ada macam-macam zina. Ada zina muhsan dan ada zina khairul muhsan. Ada yang tahu sebelumnya zina muhsan itu apa? Khairul muhsan itu apa? Belum, Bu. Belum. Ya, jadi zina muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan. Sedangkan yang khairul muhsan ini adalah perilaku zina yang dilakukan oleh dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Jadi itu ya perbedaannya. Muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah, yang pernah menikah. Yang khairul muhsan ini yang belum pernah menikah. Selanjutnya setelah kita membahas tentang macam-macam zina, itu ada dampak negatif dari zina itu sendiri. Yang pertama ada merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Yang kedua ada merusak identitas keturunan. Yang ketiga menimbulkan penyakit. Yang keempat adalah mendapatkan sanksi, yaitu sanksi agama,
sosial, dan sanksi hukum. Selanjutnya, setelah membahas tentang akibat negatif perilaku zina, itu ada yang ingin ditanyakan tentang zina itu sendiri sebelum kita masuk ke bagian dari mencuri ataupun korupsi. Cukup? Jadi tadi zina udah dimengerti ya. Iya. Coba Haidar, zina itu apa? Zina itu adalah hubungan antara dua orang, baik antara dua orang. Dan zina itu terdiri ada dua macam, Bu. Iya. Zina muhson dan juga zina khairu muhson. Oke, selanjutnya Zainuddin tadi, zina muhsan itu apa? Khairu muhsan itu apa? Coba Zainuddin, nyerah? Gak tahu, Bu. Coba Dimas kasih penguatan dulu ke Zainuddin ya. Tidak sih. Jadi ada dua pembagian dalam zina itu. Yang pertama zina muhson. Zina muhson itu dilakukan oleh seseorang yang pernah nikah sebelumnya. Nah, kalau ghairu muhson itu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya belum pernah menikah. Oke, jadi itu ya tadi tentang zina. Terus sekarang kita masuk ke bagian mencuri atau korupsi dari alat tercela. Nah, mencuri atau korupsi ini adalah diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Jadi mencuri ini seperti mengambil hak orang lain tanpa memberitahukan kalau kita itu mau mengambil milik dia gitu. Jadi mencuri ini adalah perilaku tercela karena kita mengambil hak yang bukan milik kita. Terus dalam pengertian syara itu mencuri mendapatkan hukuman had, yaitu potong tangan. Karena mencuri itu mengambil harta milik orang lain dengan diam-diam dari tempat penyimpanannya yang layak dalam jumlah 1 nisab. Nah, selanjutnya mencuri ini ada strategi bagaimana kita bisa mengatasi biar mencuri ataupun korupsi ini tidak terjadi, ya, khususnya untuk korupsi. Sebelumnya ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Ya, Amel? Tentang korupsi. Ya, Amel? Korupsi itu tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ya, jadi korupsi ini kerap kali dilakukan oleh para pemimpin negara, pejabat, politisi, dan sebagainya untuk mengambil harta rakyat. Jadi di dalam korupsi dan bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi korupsi ini gitu. Yang pertama ada preventif, yaitu pencegahan. Jadi preventif ini maksudnya kita mencegah adanya korupsi dengan cara strategi ini dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Dan yang kedua ada strategi deduktif, yaitu dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu cepat. Dan yang ketiga ada represif, di mana strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal. Misalkan para pejabat korupsi itu dimiskinkan setelah dia ketangkap korupsi di penjara, terus dia dimiskinkan, harta-harta yang dia miliki itu dikembalikan ke negara. Nah, selanjutnya dampak negatif atau akibat negatif dari mencuri. Ada dua dampaknya, yaitu sebagai pelaku pencuri dan yang dicuri. Yang pertama, sebagai pelaku pencuri itu hidup tidak tenang dan jauh dari petunjuk Allah dan amal ibadahnya ini tertolak. Selanjutnya di masyarakat, mencuri itu mengakibatkan masyarakat itu menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenangan di masyarakat. Itu tadi tentang mencuri dan korupsi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya setelah itu ada mengkonsumsi narkoba. Nah, mengkonsumsi narkoba ini adalah salah satu sikap yang harus
dan sangat dihindari karena narkoba ini adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya ada psikotropika, itu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang mengandung ketergantungan. Nah, jadi di dalam narkotika itu ada zat-zat adiktif, ada juga zat-zat psikotropika yang dimana saat kita mengkonsumsinya kita menjadi candu dan kita itu timbul rasa terbayang-bayang terus akan narkoba ini, bisa berupa obat-obatan ataupun hal lain yang bersifat candu. Nah, selanjutnya macam-macam narkoba itu ada heroin, ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu, amfetamin, dan inhalen. Nah, selanjutnya bagaimana cara penanggulangan agar tidak terjadi pengkonsumsian narkoba? Yang pertama ada promotif. Promotif ini adalah promotif ini adalah pembinaan, yaitu pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba. Prinsipnya itu meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba. Karena narkoba itu sifatnya singkat, jadi jika masyarakat itu belum sama sekali menggunakan narkoba, maka bisa dengan cara disiasati adanya pembinaan di masyarakat mengenai penyuluhan narkoba dan dilarangnya pemakaian narkoba. Selanjutnya ada preventif, yaitu program pencegahan ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui bagaimana narkoba itu sendiri sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Selanjutnya ada kuratif, yaitu sebagai pengobatan untuk pengguna narkoba. Selanjutnya ada rehabilitatif, yaitu pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba. Selanjutnya ada represif, yaitu program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Nah, jadi selanjutnya ini kita membahas tentang akibat negatif mengkonsumsi narkoba, yaitu ada habitualis. Habitualis ini artinya selalu terbayang-bayang akan narkoba itu sendiri. Kita tuh nggak bisa move on gitu dari narkoba, misalkan udah sekali coba. Terus selanjutnya ada adiktif. Adiktif ini artinya kecanduan. Jadi mengkonsumsi narkoba itu mengakibatkan candu. Jadi karena di narkoba itu tuh terdapat zat psikotropika, terus zat adiktif yang kita itu nggak bisa berpisah ataupun nggak bisa kalau misalkan nggak nyimpen narkoba di sekitar kita. Makanya itu sangat berbahaya sekali narkoba itu bagi kehidupan kita. Selanjutnya kita itu terdampak psikis, sosial, dan fisik. Dimana psikis kita jadi terkena gangguan mental, sosialnya kita menjadi antisosial dan tidak bisa bersosialisasi dengan baik, dan fisik kita menjadi melemah. Itu tadi adalah akibat negatif dari mengkonsumsi narkoba, yaitu habitualis, adiktif, terus psikis dan keadaan sosial atau fisik kita itu terganggu. Nah, selanjutnya ada diskusi. Jadi kalian dapat surat cinta. Asik. Surat cinta ini harus kalian diskusikan. Jadi di sini sebenarnya ada 3 pembahasan yang harus didiskusikan, tapi kalian bisa pilih. Jadi nanti tinggal dibagi 2 kelompok dan satu bahan diskusinya kita akan diskusikan bersama-sama. Ya kan? Yang mau kelompok 1 yang mana nih? Mau yang cowok atau mau yang cewek? Asing Bu. Beda, Bu. Yang cewek. Kayaknya kalau yang cowok tuh kan imam ya. Jadi yang nomor 1. Ya jadi di sini ada 3 warna, ada warna kuning, biru, dan hijau. Kelompok 1 mau milih warna apa? Biru ya. Biru. Apa filosofinya? Nggak apa-apa, Bu. Biru itu melambangkan ini keberkahan yang Ya udah, Silakan Pak, tolong. anterin Cek Mel. Oke. Untuk kelompok 2 mau kuning atau hijau? Hijau. Hijau. Oke, silakan. kamu hijau. Warna kesukaan Rasul. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi itu adalah hal yang akan kalian diskusikan. Boleh dibuka, Bu? Boleh. Nah, nanti
Ibu kasih Jadi waktu 5 dudin menit dulu. ya. Apa itu yang akan didiskusikan? Enggak. Beri waktu 5 menit. Mencuri Astagfirullah, blok. astagfirullah. Sini gue pegang. Diskusikanlah tentang cara menghindari. Coba kelompok 1 bacakan soalnya dan apa yang harus didiskusikan. Baca soalnya. Bacain soalnya. Soalnya diskusikanlah tentang cara menghindari perilaku mencuri. Ya. Terus kelompok 2. Kelompok 2, diskusikanlah tentang bagaimana cara menghindari mengkonsumsi narkoba. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukup gak? Atau Cukup. kurang? Cukup. Oke, udah silakan diskusi ya. Kasus Malaysia. Ini orangnya meningkatkan etos. Agresif sekali ya. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Udah. Mulai dari mau kelompok 1 dulu apa mau Satu dulu, kelompok- Bu. Kelompok 1 Bu. Apa mau sweet dulu? Satu dulu aja, Bu. Mau kelompok Soalnya 1 saya udah dulu? Iya. Oh udah siap ya? Sangat siap. Sweet saya. Oke. Silakan kelompok 1. Jai. Saya ulangi pertanyaan dulu ya. Ya. Pertanyaannya, diskusikanlah tentang cara menghindari perilaku mencuri. Tadi kami sudah diskusi Ya. dan mendapatkan 3 Bu jawaban. Ya, apa itu? Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Ya. Yang kedua, menghormati hak-hak milik orang lain. Ya. Dan yang ketiga, yakni meningkatkan etos kerja. Sudah Bu? Cukup? Cukup Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya Bu mewakili dari kelompok 2. Tadi kan diskusikanlah tentang bagaimana cara menghindari mengkonsumsi narkoba. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami yang pertama yaitu cara menghindarinya, kuatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba. Yang ketiga, menolak jika ditawari. Yang keempat, berkata tidak untuk narkoba. Yang kelima, memiliki cita-cita di masa depan. Dan yang keenam, melakukan kegiatan positif. Jadi itu adalah cara menghindari dari mencuri dan menjauhi narkoba. Nah, jadi di sini masih ada satu hal lagi. Sebelum kita diskusikan bareng-bareng di di bagian materi yang selanjutnya, yaitu yang belum kan tadi kan tentang mencuri dan narkoba. Nah, selanjutnya kan di sini belum membahas tentang bagaimana cara menghindari zina. Nah, sebelum masuk ke situ, ibu mau menerangkan tentang hikmah. Hikmah apa yang kita dapat setelah kita menghindari perilaku mencuri dan narkoba. Nah, dalam mencuri itu ada beberapa hikmah yang kita dapat. Yang pertama, hikmah dari perilaku hikmah kita menghindari perilaku mencuri itu yang pertama adalah seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Yang kedua, hak milik seorang itu benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Yang ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Dan yang keempat adalah pencuri menjadi jera dan terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Jadi hikmah larangan perilaku mencuri itu tadi, yang pertama, hak kita itu dilindungi oleh hukum Islam. Yang kedua, orang itu tidak mudah mengambil barang milik orang lain. Yang ketiga adalah menghindari sifat malas. Yang keempat adalah pencuri itu menjadi jera karena hukuman dari mencuri itu sendiri adalah dihad, potong tangan untuk dalam hukum Islam. Selanjutnya ada hikmah hikmah menghindari narkoba ya. Jadi menghindari narkoba itu hikmahnya adalah yang pertama yaitu mengkonsumsi narkoba itu yang pertama, masyarakat itu terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang diakibatkan oleh pengaruh narkotika. Karena saat kita dipengaruhi oleh narkotika, kita itu berperilaku tidak seperti manusia, biasanya melakukan pemberontakan ataupun perusakan barang-barang. Selanjutnya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
Yang ketiga adalah masyarakat itu juga terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh narkotika. Yang keempat adalah menjaga hati agar tetap taqarrub atau dekat kepada Allah. Yang kelima adalah mengkonsumsi narkotika itu mengganggu kestabilan jasmani dan menyebabkan hati seseorang bertambah jauh dari mengingat Allah. Jadi saat kita menghindari mengkonsumsi narkoba itu kita menjadi bisa taqarrub kepada Allah atau bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi itu hikmah dari dua akhlak tercela yang harus kita hindari. Nah, selanjutnya di sini ada tentang berzina. Ada yang mau buka nggak dan membacakan apa yang harus dilakukan? Ya, Amel silahkan. Dan kalau misalkan ada yang tahu silahkan dijawab. Nanti lempar aja ke temannya. Pertanyaannya, diskusikanlah tentang cara menghindari perilaku zina. Ini dilempar atau saya boleh jawab, Bu? Kamu mau jawab atau lo mau dilempar? Jawab sendiri. Oh, mau dijawab sendiri aja. Oke. Jadi cara menghindari perilaku zina itu yang pertama diwajibkan menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga tidak bersentuhan anggota badan. Yang keempat tidak mendatangi tempat maksiat. Yang kelima itu menahan pandangan. Yang keenam mengendalikan syahwat. Yang ketujuh tidak berpacaran. Yang terakhir menggunakan sarana informasi sebagai mencari pengetahuan ini. Ya, jadi cara menghindari zina itu yang telah tadi disebutkan itu jangan pernah kita berduaan antara seorang wanita muslim dan lelaki muslim yang bukan mahram, dan dilarang untuk berpacaran karena pacaran itu adalah apa? Di Quran surat Al-Isra yang mendekati zina. Ya, pacaran itu adalah salah satu perilaku yang mendekati zina. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang zina, tentang cara menghindarinya dan hikmah yang kita dapat dari menghindari perilaku zina adalah yang pertama itu kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zina juga membuat jika kita menghindari perilaku zina, maka kita dapat tidak merusak keturunan ataupun merusak masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya juga hikmah larangan perilaku zina itu kita mendapatkan kehormatan di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, sebagai penutup untuk pertemuan kita kali ini ada penguatan materi dan kalian bisa pilih nomor yang ingin kalian jawab. Silahkan dioper ya. Sebagai penguatan materi sebelum kita pulang. Mau pulang nggak? banget, Bu. Dimas, concern ya belajarnya. Silakan. Yang box. Ayu dapat nomor berapa? 11, Bu. Nomor 11. Nomor 11 ya? Tidak. Ini nomor 11. Enggak sesuai. Hitam dan merah. Oke, selanjutnya Mbak dapat nomor 12. 12. Kok bisa sih itu ternyata? Bisa. 12. 12. Nih, 12. Zainuddin dapat nomor berapa? 10. 10. Kok dapat nomor akhir ya semuanya? 10 Ada atau 1 sih? 10. 1 ini. 10. Dilihat Hijau. nih. Tolong dikasih ya sebagai teman yang baik. Maaf ya. Dimas dapat nomor berapa? Nomor 14, Bu. Nomor 14. Ada yang nomor 1, 2 awal gitu nggak? Nggak ada ya? Nomor 14. Haidar 7, Bu. nomor 7. Oh, dapat awalan. Tangahan, Bu, pertengahan. Pertengahan ya? Iya. 7, nomor 7. Kok menghilang nomor 7-nya?
Dibawa pulang ini. Nah ini nih. Undang-undang tentang kendaraan. Siapa yang ingin dibacakan soalnya dan langsung jawab? Saya Bu. Ya, siapa yang ingin langsung menjawabnya? Saya Bu. Ya, silakan Ayu. Jadi saya berkata dampak negatif perilaku pencurian bagi masyarakat adalah nah, jadi salah satu dampak negatifnya yaitu mengganggu ketenangan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ya, selanjutnya siapa? Amel? Silakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengertian perilaku mengkonsumsi narkoba? Narkoba yakni narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Sedangkan perilaku mengkonsumsi narkoba adalah perilaku buruk dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Baik. Zainuddin? Apa dampak negatif mencuri bagi pelakunya? Yang pertama, hidup tidak tenang, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ditolak amal ibadahnya. Dimas? Apa dampak negatif dari mengkonsumsi narkoba? Yang pertama, ada habitualis, yakni selalu teringat, terbayang-bayang dari cenderung untuk mencari narkoba. Kemudian yang kedua, adiktif, yakni zat yang membuat kita candu atau terus-menerus atau ketagihan dalam menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga, terdampak psikis, sosial dan fisik. Kejiwaan seorang pengguna narkoba terganggu, sulit bersosialisasi dengan baik dan fisik melemah. Haidar? Dampak negatif perilaku zina. Nah, itu yang pertama, merusak ikatan keluarga dan masyarakat, kemudian merusak identitas keturunan, menimbulkan penyakit seperti HIV atau AIDS, dan kemudian mendapatkan sanksi agama, sosial, dan hukum, Bu. Oke, jadi itu ya penguatan materi tentang menghindari akhlak tercela atau dosa besar, yaitu zina, mencuri, dan mengkonsumsi narkoba. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah kita harus menjauhi dan menghindari akhlak tercela agar kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Mungkin Ibu tutup dan cukup untuk pertemuan hari ini. Apa sebelum Ibu sudahi ada yang ingin ditanyakan? Tidak cukup Bu. Baik, jika cukup Ibu jika dirasa cukup, Ibu akhiri dengan kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.